Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel dari kelas 643J07 dengan NIM 64191412. Di sini kita akan belajar mengenai manajemen risiko dengan judul Enterprise Risk Management. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep Enterprise Risk Management. Konsep Enterprise Risk Management atau disebut dengan IRM telah ada selama beberapa tahun. IRM memperoleh keunggulan signifikan sebagai komponen yang lengkap dari keseluruhan strategi bisnis sebuah organisasi atau perusahaan. IRM Council mulai berupaya untuk menciptakan panduan praktis untuk menerapkan kerangka manajemen risiko perusahaan yang kuat yang akan membantu institusi atau dari berbagai ukuran mengelola risiko mereka secara holistik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerangka manajemen risiko. Kerangka manajemen risiko dibagi dua prasarana. Yang pertama, prasarana lunak. Prasarana lunak ini budaya risiko dukungan manajemen. Yang kedua, prasarana keras, yaitu teknologi informasi prasarana fisik lainnya. Dua prasarana ini mempunyai proses manajemen risiko organisasi yang sama. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan itu ada penetapan tujuan, misi, penetapan target, penyusunan kebijakan, dan prosedur. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, identifikasi dan pengukuran risiko. Yang kedua, manajemen risiko yang mempunyai asuransi, hedging, penghindaran, dan lain-lain. Yang ketiga, ada organisasi manajemen risiko, yaitu struktur organisasi, staffing, insentif, dan lain-lain. Dan yang ketiga, pengendalian, evaluasi, pelaporan, komunikasi, umpan balik, dan menjadi maksimalisasi nilai perusahaan atau value add. Elemen manajemen risiko. Menurut William Smith Young Risk Management and Insurance, MC Grayhill 1998, ada 5 nilai. Yang pertama, ada identifikasi misi, yaitu menetapkan tujuan manajemen risiko. Yang kedua, penilaian risiko dan ketidakpastian, yaitu mengidentifikasi dan mengukur risiko. Yang ketiga, ada pengendalian risiko, yaitu mengendalikan risiko melalui diversifikasi, asuransi, hedging, penghindaran, dan lain-lain. Yang keempat, ada pendanaan risiko, yaitu bagaimana membiayai manajemen risiko. Yang kelima, ada administrasi program atau administrasi organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tantangan dan penerapan IRM. Adapun tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam menerapkan sistem IRM di dalam perusahaannya sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya minat dari direksi, pejabat senior, dan para pejabat bisnis. Kedua, gagal dalam memamerkan quick wins. 3. Kurangnya SDM, pengelolaan administrasi intern, serta data yang kualitatif. Keempat, pengukuran dan pelaporan risiko tidak efektif dan konsisten. Kelima, yaitu kendala biaya. Peran audit internal dalam IRM. Peran audit internal yang terkait dengan IRM, Enterprise Risk Management, adalah memberikan layanan yang memastikan perihal efektivitas kegiatan IRM
organisasi kepada dewan. Layanan pemastian ini membantu meyakinkan bahwa kunci resiko bisnis telah dikelola dengan baik dan tepat. Selain itu juga memastikan bahwa sistem pengendalian internal telah berjalan secara efektif dan efisien. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan oleh kepala eksekutif audit dalam penentuan peran audit internal. Ada dua faktor utama yang digunakan. Yang pertama adalah melihat apakah suatu kegiatan menimbulkan ancaman terhadap independensi dan objektivitas auditor internal. Dan yang kedua adalah apakah ada kemungkinan untuk meningkatkan proses manajemen risiko dan proses tata kelola. Ada beberapa hal peran auditor internal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam melaksanakan proses IRM. Peran auditor internal dalam IRM yang berhubungan dengan kegiatan layanan pemastian meliputi 1. Memberikan keyakinan terhadap desain dan efektivitas pada proses manajemen risiko. 2. Memberikan kepastian bahwa risiko telah dievaluasi dengan benar. 3. Melakukan evaluasi proses manajemen risiko. 4. Melakukan evaluasi pelaporan perihal status dari risiko-risiko kunci dan pengendaliannya. 5. Melakukan peninjauan risiko-risiko kunci termasuk efektivitas dari pengendalian dan respon terhadap risiko-risiko. Peran auditor internal yang boleh dilakukan dalam jasa konsultasi bersamaan dengan pengamanan, independensi, dan objektivitas yang cukup meliputi. Pertama, melakukan pembentukan IRM dalam organisasi. Kedua, melakukan pengembangan strategi manajemen risiko. 3. Memberikan fasilitas identifikasi dan evaluasi risiko. 4. Melakukan pelatihan manajemen tentang cara merespon risiko. 5. Melakukan koordinasi terhadap proses IRM. 6. Melakukan konsolidasi laporan tentang risiko. 7. Memelihara dan mengembangkan kerangka IRM. Peran auditor internal dalam IRM yang tidak boleh dilakukan meliputi: pertama, mengatur risk appetite. 2. Mengimplementasikan kegiatan manajemen risiko. 3. Memastikan manajemen risiko. 4. Menetapkan keputusan terhadap hasil risiko. 5. Akuntabilitas untuk manajemen risiko. Yang terakhir, saya akan menjelaskan contoh kasus manajemen risiko Johnson & Johnson. Anak perusahaan dari Johnson & Johnson, MC Nailab Inc., memperkenalkan Tylenol, sebuah obat jenis aspirin untuk menyembuhkan sakit kepala pada tahun 1961. Tylenol berkembang menjadi sebuah produk yang sangat terkenal dan menguntungkan bagi perusahaan. Obat tersebut menjadi penghilang rasa sakit yang paling populer dan sebagai akibatnya memonopoli pangsa pasar yang besar. Namun, tahun 1982, 7 orang di wilayah Chicago meninggal setelah mengkonsumsi Tylenol karena tablet obat tersebut telah tercampur dengan cyanida. Perusahaan pun membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menentukan apakah kapsul telah dirusak pada saat proses manufaktur atau pada saat meninggalkan pabrik. Perusahaan secara cepat melakukan usaha yang sangat besar, dari tingkat direktur sampai pemasaran, untuk mengatasi krisis tersebut secara efektif. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.